Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Marika Sari dari kelas 2C, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah, di mana mata kuliahnya membahas tentang hadis, metode, dan teknik dakwah yang pembagiannya yaitu taklim, hikayat, dan risalah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting perannya, karena suatu pesan walaupun baik, tapi jika disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Metode dakwah dapat dikatakan suatu cara dan arah untuk berjalan yang menuntun perjalanan dakwah dengan baik dan benar, sehingga menjadikan sebuah tiket untuk masuk dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang dai akan bisa lebih mudah untuk berdakwah dengan mengerti metode yang sesuai dengan kemampuan diri dengan jalan yang sudah diajarkan dan diterapkan oleh metode-metode yang sudah ada. Sedangkan untuk teknik tak jauh beda dengan metode. Teknik sendiri juga bisa disebut dengan metode, karena teknik juga memiliki tujuan yang berguna untuk memperjelas suatu cara atau rancangan tersendiri dalam melakukan suatu sehingga bisa terarahkan dengan baik. Teknik biasanya dimiliki masing-masing orang sesuai dengan tipenya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya selanjutnya, yaitu pembagian dari hadis, metode, dan teknik dakwah, yang mana pembahasan pertama yaitu taklim. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Mundhir, yang artinya, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena itu akan pertarungan mereka dan kamu dari neraka-neraka. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Mundhir. Perkataan taklim dipetik dari kata dasar allama, yu'allimu, dan ta'lim. Yu'allimu diartikan dengan mengajarkan, dan ta'lim artinya pengajaran. Menurut Muhammad Thalib mengatakan bahwa ta'lim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu, dan mu'alim atau pengajar yang berarti orang yang melakukan pengajaran. Sebagaimana ada hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamul qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran atau proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif semata-mata, atau proses dari tidak tahu menjadi tahu. Beberapa ahli pendidikan mendefinisikan taklim yaitu, menurut Rashid Ridho, taklim itu adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan tertentu. Definisi ini berpijak pada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Istilah taklim menunjukkan bahwa ilmu yang bisa untuk dialihkan meliputi semua ilmu, termasuk diantaranya ilmu sihir. Sehingga memang istilah tersebut lebih dekat pada pengajaran, bukan pendidikan. Karena pendidikan dalam pengertian Islam tentu saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik, sesuai peran dan fungsinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah.
Dalam konsep taklim, Allah adalah guru para nabi dan manusia. Menurut Az-Jazzat, taklim merupakan cara Allah mengajarkan para nabi dan umat manusia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hikayat. Hikayat adalah metode atau cara berdakwah dengan bercerita, menyampaikan suatu kisah yang di dalamnya tergantung pesan-pesan nilai dan moral agama. Ada banyak kata qasas atau kisah dengan segala derivasinya yang diungkap dalam Quran. Misalnya dalam Quran surat Hud ayat 120, yang mana Allah berfirman yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dari peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Yusuf ayat 111 juga mengartikan yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam akhir dari kedua ayat di atas menyebutkan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah benar-benar peristiwa kehidupan yang terjadi dan dikisahkan dalam Al-Quran supaya menjadi pembelajaran bagi kaum yang beriman. Hal tersebut berarti cara Allah menunjukkan suatu kebenaran kepada manusia juga melalui contoh-contoh atau kisah yang di dalamnya memuat pesan, nilai, dan moral bagi seluruh umat manusia. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu risalah. Salah satu hadis yang membahas tentang risalah yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menulis secara surat kepada Heraklius yang berbunyi, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Abu Sufyan mengabarkannya, ia berkata, lalu kami masuk menemui Heraklius dan ia mempersilakan kami duduk di hadapannya. Kemudian ia memanggil seseorang untuk membacakan surat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ia mendapatkan di dalamnya berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius Kaisar Romawi, salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa risalah mengandung beberapa makna, seperti surat, keterangan, atau perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai bukti kerasulannya. Kata risalah sering pula diartikan dalam kehidupan sehari-hari dengan surat atau pesan tertulis. Hal itu dapat saja diartikan demikian, karena wahyu sebagai risalah yang datang dari Allah yang berisi keterangan dan pesan-pesan tertulis yang dikirim oleh Allah kepada manusia melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya. Dapat pula diartikan bahwa risalah adalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui perantaraan seorang atau beberapa orang rasul untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan makhluk lingkungannya. Selain itu, hal tersebut risalah yang dibawa oleh para rasul untuk menyiarkan ajaran moral yang utama. Para rasul mengajak manusia untuk memalingkan hawa nafsu dari kelezatan dunia yang fana untuk mencapai ide atau cita-cita yang tinggi. Dalam kaitan ini pula Rasul memberitakan kepada manusia tentang yang gaib yang diizinkan Allah untuk mereka ketahui. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.